Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak Ibu 12 Apart di Mapel Teknik Pengembangbiakan. Nah, hari ini hari Senin ya, Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang pengelolaan pakan di benih. Nah, minggu kemarin itu kita belajar tentang pengelolaan pakan di larva. Kita tahu bahwa larva itu stadium yang paling rentan dalam proses budidaya, dan ternyata solusi pemberian pakan pada larva bisa menggunakan Tubivex atau cacing sutra. Nah, bagaimana dengan benih? Kebetulan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah KD 3.15. Jadi bagaimana mengelola pakan pada pemeliharaan benih komoditas perikanan. Nah, langsung aja ternyata Ibu cari di internet, ada nih jurnal yang bagus, yang bahasanya mudah dicerna, di mana jurnal itu adalah sumber belajar yang berasal dari penelitian seseorang atau tim yang kemudian divalidasi keabsahannya, kesahannya, kevalidasinya, kemudian di-up ke dalam internet. Bisa diakses oleh siapapun termasuk Ibu dan kalian. Karena Ibu sudah mencari terlebih dahulu, kalian bisa membacanya, mencernanya, dan memahaminya. Nah, jurnalnya ini tentang pengaruh pemberian pakan alami dan buatan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan lele dumbo di Balai Benih Sentra Naukele Kabupaten Kupang. Penelitian ini tentang apa, Bu? Ternyata penelitiannya tentang pengaruh pemberian pakan. Mereka menggunakan pakan alaminya berupa cacing sutra dan buatan terhadap laju pertumbuhan. Ingat laju pertumbuhan itu apa? Grow rate. Kemudian kelangsungan hidupan yaitu survival rate, benih ikan lele dumbo yang dipakai. Lanjut, kalian bisa lihat di slide ya. Ini kita hyperlink dulu. Secara harafiah atau secara umum, pakan ikan ada dua macam, ya kan? Pakan alami dan pakan buatan. Kalau pakan alami itu adalah makanan yang keberadaannya tersedia di alam. Keunggulan dari pakan alami memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, mudah dicerna oleh siapa? Oleh ikan. Gerakan pakan menarik perhatian ikan dan lambat karena lobet.
Lanjut ya, kenapa sih pakan alami itu baik diberikan oleh ikan? Karena kandungan gizinya yang cukup tinggi, mudah dicerna, dan gerakan pakan menarik perhatian ikan. Nah, dari pengalaman yang sudah digunakan oleh para pembudidaya, ternyata mereka itu senang atau menggunakan pakan yang sering, yaitu cacing sutra, karena sama kayak di larva, cacing sutra itu memiliki kandungan protein yang tinggi seperti itu. Nah, lanjut ke pakan buatan. Pakan buatan itu kita refresh lagi ingatannya ya. Pakan buatan adalah makanan yang dibuat dari campuran bahan alami ya. Kemudian dan bahan olahan yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan dengan formulasi dan percampuran tertentu sehingga terbentuklah bentuk-bentuk yang diinginkan seperti pelet, bentuk pelet, bentuk scramble yang ada di pasaran. Menurut jurnalnya di penelitian itu alat-alat apa saja yang digunakan? Ada mereka menggunakan uji coba wadahnya menggunakan akuarium, kemudian menggunakan pH meter untuk mengukur keadaan asam basah media uji, aerator untuk suplai oksigen, termometer untuk mengukur suhu, timbangan analik untuk mengukur bobot atau berat ikan, kemudian ada mistar atau penggaris untuk mengukur panjang ikan, kemudian ada serok untuk mempermudah menangkap ikan, selang sifon untuk menyifon, dan alat tulis serta kamera. Bahannya apa saja? Ada benih, ya benih, bahan itu ya, benih, ada pakan alami berupa cacing tubivex dan pakan buatan, pelet, serta medianya yaitu air sumur. Lanjut, ternyata hasilnya apa saja yang mereka teliti, yaitu ada beberapa hal yang mereka teliti atau parameter yang diukur, yaitu pertumbuhan panjang mutlak, kemudian tingkat kelangsungan hidup atau survival rate, ada juga bobot, laju pertumbuhan berat mutlak, pertumbuhan ya, weight, bobot mutlak. Nah, 3 poin yang diukur, yaitu parameter yang diukur, ada pertumbuhan, ada berat atau bobot, dan ada kelangsungan hidup atau survival rate. Rumusnya bisa dilihat sendiri di jurnal. Kalau ukur panjang mutlak itu L sama dengan, ya kan, LM, like pakai bahasa Inggris ya, long mutlak pertumbuhan panjang sama dengan panjang ikan pada waktu akhir dikurangin panjang ikan pada awal. Jadi sebelum penelitian itu mereka mengukur panjang benih sebelum dilakukan uji coba diberi pakan. Kemudian bobotnya kayak mana, Bu? Ternyata bobotnya juga dihitung pakai timbangan analik. W itu weight sama dengan WT dikurang W0. WT itu adalah bobot akhir setelah uji coba dikurangin W0 sebelum uji coba. Survival rate juga dihitung. Survival rate adalah kelangsungan hidup benih berapa persen. Rumusnya NT dibagi N0 dikali 100%. NT itu apa? Jumlah ikan yang ditebar pada akhir penelitian dibagi jumlah ikan yang ditebar
pada awal penelitian dikali 100%. Kita lihat penelitiannya. Mereka menggunakan 3 perlakuan, perlakuan yaitu, bentar, Ibu cari dulu pertumbuhan mutlak. Yaitu pemberian perlakuan P0, P1, dan P2. Nah, ini. Nah, perlakuannya dia itu P0 itu kontrol, tidak diberikan perlakuan, kemudian perlakuan P1 itu diberi pakan pelet, dan perlakuan P2 diberi cacing sutra. Sama waktunya sama, 2 kali pemberian, 3 kali pemberian pakan. Nah, kita lihat untuk hasil pertumbuhan panjang mutlak. Tadi rumusnya itu kan L1 dikurangin L0. P1 dikurangi. Lihat, ternyata P0 ini kontrol, P1 ini pemberian pakan berupa pelet, P2 ini cacing sutra. Bisa dilihat P2-nya atau pemberian pakan berupa cacing sutra lebih tinggi laju pertumbuhan panjang mutlaknya. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan berat mutlak? Kita lihat sama P2 itu pemberian cacing sutra lebih tinggi hasilnya daripada pemberian berupa pelet maupun tidak diberikan apa-apa. Lanjut. Bagaimana dengan survival rate atau tingkat kelangsungan hidup? Ternyata untuk P0 yang hidup hanya 53%. Kemudian untuk pemberian pelet 100%, berarti hidup semua ya, karena diberi pakan. Kemudian P2-nya juga hidup semua 100% karena juga diberi pakan. So, kesimpulannya bahwa pemberian pakan alami berupa cacing sutra memberikan laju pertumbuhan panjang mutlak dan laju pertumbuhan berat mutlak lebih tinggi dibanding pemberian pakan pelet. Ya, ini data ini bisa kita pakai, kita bisa gunakan sebagai data atau simpanan bahwa kenapa sih 2B-Fax itu kita pakai di pakan alami benih maupun larva. Ternyata karena si lay 2B-Fax ini selain mengandung protein yang tinggi, ternyata sudah diuji coba oleh peneliti tahun 2019 kan ya, di Kabupaten Kupang salah satunya itu laju pertumbuhan ikan benih lele yang diberikan cacing sutra itu menunjukkan laju panjang mutlaknya, pertumbuhan panjang mutlak bobot mutlaknya itu lebih tinggi dibanding diberi pakan pelet. Sekian hari ini adalah jurnal, bisa kalian baca, bisa kalian pahamin, tolong pahamin betul-betul karena ini nggak jauh beda, penelitian ini nggak jauh beda dari penelitian-penelitian yang lain dan bisa dipakai untuk kalian ketika kalian ingin mau uji coba juga di tempat atau di rumah kalian. Terima kasih untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di forum WA atau di Google Classroom langsung. Ibu akan respon segera. Terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.